Perkenalkan, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang. Nama saya Jessica Inilia Lutu dengan NIM 2523742015 dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi S1 Manajemen Perusahaan. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen koperasi. Poin yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi secara umum adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan dasar kekeluargaan ekonomi. Menurut Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Sejarah koperasi di Indonesia berawal mulai dari Gerakan Ekonomi Rakyat atau GER pada tahun 1945. Koperasi tumbuh sebagai alat perjuangan ekonomi untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir dan kolonialisme. Awal mula pada tahun 1896, Raden Arya Wiryatamaja atau Patih Purwokerto mendirikan Help and Spare Bank atau bank bantuan dan simpanan untuk membantu pegawai negeri yang terjerat utang berbunga tinggi. Inisiatif ini dianggap sebagai titik awal koperasi kredit di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Syarikat Islam pada tahun 1911 menggunakan koperasi untuk memperkuat ekonomi rakyat pribumi melawan dominasi perdagangan asing dan pemerintah kolonial. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi sempat mengalami kemunduran karena diubah fungsinya menjadi kumiai yang digunakan Jepang untuk kepentingan perang dan mengumpulkan hasil pribumi rakyat. Pasca kemerdekaan pada tanggal 12 Juli tahun 1947, Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya dan menetapkan tanggal 12 Juli 1947 sebagai Hari Koperasi Nasional. Pada tahun 1953, Kongres kedua di Bandung, Muhammad Hatta secara resmi ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Di era modern, koperasi berperan sebagai pilar ekonomi inklusif yang bertransformasi melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan daya saing. Dan juga menggerakkan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan anggota, menyediakan akses keuangan dan produk bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Yang kedua, prinsip koperasi dan penerapannya. Menurut Aliansi Koperasi Internasional, prinsip utama koperasi adalah keadilan ekonomi, kesetaraan demokrasi, keterlibatan anggota, pendidikan, dan kerjasama antar koperasi. Penerapannya misalnya dalam pembagian surplus sesuai dengan partisipasi anggota, pengambilan keputusan secara musyawarah, dan penyelenggaraan pelatihan bagi anggota. Poin yang ketiga, manajemen koperasi dan fungsinya. Proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan sumber daya untuk sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan. Fungsi perencanaan menetapkan tujuan dan strategi. Fungsi pengorganisasian menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Fungsi pergerakan memotivasi anggota dan pegawai. Fungsi pengawasan memastikan kegiatan sesuai dengan peraturan dan tujuan. Poin yang keempat, perbedaan koperasi dengan perbankan. Perbedaan mulai dari dasar hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi, dasar hukum perbankan,
berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Tujuan koperasi berorientasi pada kesetaraan anggota. Tujuan perbankan berorientasi pada laba bagi pemilik saham. Keanggotaan, anggota koperasi hanya dapat diakses oleh anggota, sedangkan perbankan terbuka untuk umum. Yang kelima, peran anggota dalam keberhasilan koperasi. Peran anggota berpartisipasi aktif dalam rapat anggota, membayar simpanan secara teratur, menggunakan produk atau jasa, serta mengawasi pengelolaan koperasi. Yang keenam, sumber modal dan produk koperasi. Sumber modal koperasi berasal dari simpanan anggota, pinjaman dari anggota atau lembaga keuangan, serta surplus usaha. Produk, misalnya simpanan wajib atau sukarela, pinjaman produktif atau konsumtif, penjualan barang kebutuhan pokok, dan jasa keuangan lainnya. Yang ketujuh, strategi meningkatkan daya saing di era ekonomi modern. Memperkuat kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan, mengadopsi teknologi informasi, melakukan kerjasama dengan koperasi lain atau lembaga terkait, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedelapan, tantangan dan solusi koperasi di Indonesia. Tantangannya yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, akses permodalan yang rendah, serta persaingan dengan badan usaha yang lain. Solusinya, koperasi dapat meningkatkan sosialisasi, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan, dan memperluas akses keuangan melalui kerjasama dengan pemerintah atau lembaga keuangan, serta mengembangkan inovasi produk dan layanan. Demikian penjelasan singkat mengenai materi manajemen koperasi. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan pemahaman kita tentang topik ini. Sekian dan terima kasih.